Sepekan terakhir sebelum beliau meninggal dunia, sakit beliau semakin parah. Beliau dalam kondisi sakit itu, mulai hari Senin akhir Safar itu, beliau tetap berbagi nginap di rumah istri-istrinya yang 9. Sakit beliau, tapi beliau tetap menunaikan kewajiban beliau. Sampai sakit beliau itu parah sekali ketika beliau berada di rumahnya Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Beliau ketika di rumahnya Maimunah itu tanya, "Aina ana gadan? Aina ana gadan?" Besok aku di rumahnya siapa? Besok aku di rumahnya siapa? Yang memiliki istri lebih satu. Ingat, akan ada persidangan kelak pada hari kiamat. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Dalam kondisi sakit, beliau tetap melakukan tugas beliau untuk adil. Beliau bisa mengatakan kepada istrinya, aku sudah gak kuat ya, aku mau nginep di rumahnya Aisyah. Beliau bisa melakukan itu. Tapi beliau menghargai istri-istrinya. Jadi Nabi tanya, besok aku di mana, besok aku di mana. Beliau itu kepingin di rumahnya Aisyah. Ada apa sebenarnya? Ada banyak hal indah yang akan diriwayatkan oleh Aisyah buat kita aja. Yang mungkin istri-istri Nabi lainnya tidak meriwayatkan. Aisyah masih muda belia. Yang dia dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla subhanallah menjadi istri Nabi. Yang kemudian akan menyampaikan cerita-cerita dari rumah Rasul SAW. Khususnya di masa-masa yang sangat kritis. Apalagi beliau mencintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Akhirnya istri-istri yang lainnya memberikan izin kepada Nabi SAW. Mau nginep di mana, dipersilahkan Nabi SAW. Akhirnya beliau bermalam di rumahnya Aisyah sampai meninggal dunia. Ahibati fillah, dalam kondisi beliau sakit, beliau tetap mengimami sholat. Beliau sakit kepala, pening kepala beliau. Beliau tetap sholat di masjid, mengimami. Kadangkala kita ini sakit sedikit, udah gak ke masjid. Ya. Lihat bagaimana Nabi kita alaihissalatu wassalam. Dan di rumah Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah itu meruqyah Nabi SAW. Membacakan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Membacakan doa-doa yang dihafal oleh Aisyah dari Nabi SAW. Beliau membacanya itu di tangannya Nabi SAW. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh Nabi SAW. Berharap berkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 5 hari sebelum meninggal dunia, tepatnya pada hari Rabu, kondisi Nabi alaihi salatu wasallam semakin kritis, sehingga beliau tidak sadarkan diri. Kita ini kadangkala kalau sakit nggak sabar. Apalagi kalau kita merasa orang baik. Banyak kebaikan yang kita lakukan, banyak ketaatan, banyak sedekah, banyak membantu orang lain. Kemudian tatkala engkau sakit, kadang-kadang kau merasa, kok kayaknya nggak pantas ya Allah aku sakit. Subhanallah. Sakit itu karunia Allah buat engkau. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla memberikan karunia kepada Nabi SAW. Panas beliau itu naik sehingga beliau pingsan. Beliau mengatakan, Subbu alayya sab'a qirabin min sab'i abarin syatta. Nabi minta supaya dituangkan 7 kirbah air dari 7 sumur.
minta ditaruh di wadah. Beliau ingin mandi. Beliau ingin keluar, ingin sholat, ingin memberikan wasiat kepada para sahabatnya. Aisyah mengatakan, fa'aq'adnahu fi mikhdabin li Hafsah. Akhirnya kita dudukkan beliau di kayak tempatnya untuk mewarnai baju ya dulu ya. Winter dulu biasanya. Di ada wadah besar, Nabi didudukin di sana, kemudian kami siramkan air kepada Nabi SAW. Setelah beliau disiram air, beliau merasa kok lebih seger. Fadakhala al-masjid wa huwa ma'subur ras. Beliau masuk ke masjid pakai pengikat kepala. Diikat kepala beliau. Beliau masuk ke masjid, duduk di mimbar. Ini pada waktu zuhur. Wa khataban nas. Beliau berceramah. Berpidato dalam kondisi duduk. Beliau mengatakan laknatullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka masjid. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Malik, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku berhala yang disembah. Karena ada orang-orang yang mengkultuskan kuburan, beribadah di kuburan, minta kepada kuburan. Beliau mengingatkan. Itu kerjaan orang-orang Yahudi. Beliau mau meninggal dunia. Di masa beliau hidup, kuburan-kuburan terjaga. Nggak ada yang disembah. Tapi setelah beliau meninggal dunia, itu yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Maka Nabi memberikan penjelasan agar umat Islam menjaga tauhid mereka. Kuburan itu adalah tempat untuk mengingat akhirat. Bukan kita minta berdoa di kuburan. Kecuali untuk mendoakan yang meninggal dunia. Setelah beliau berkhutbah, beliau sholat zuhur. Kemudian beliau naik lagi ke mimbarnya untuk berwasiat kepada para sahabatnya, melanjutkan wasiat tadi agar mereka bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada orang-orang Ansar. Di antara yang beliau sampaikan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innallaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'indah. Allah memberikan pilihan kepada seorang hamba antara hidup di dunia ini dengan kekekalan di dalamnya, kenikmatan di dalamnya, atau dengan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Fakhtara dzalikal 'abdu ma indallah. Tapi ternyata hamba itu memilih yang di sisi Allah Azza wa Jalla. Nabi cerita. Fabaka Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Lalu Abu Bakar mengatakan, Fadainak ya Rasulullah bi abaina wa ummahatina. Wahai Rasulullah, kami siap menebusmu dengan orang tua kami, dengan bapak kami dan ibu kami. Orang-orang heran. Kenapa Abu Bakar mengatakan itu? Nabi ini sedang cerita. Cerita tentang seorang hamba yang dikasih pilihan antara hidup di dunia, kekal di dunia, dan dengan yang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus Nabi mengatakan hamba itu memilih yang di sisi Allah. Orang-orang itu nggak sadar bahwa hamba itu adalah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan Abu Bakar adalah sahabat yang paling berilmu. Dalam kondisi seperti itu nggak ada yang menangkap pesan Nabi SAW. Abu Bakar menangkap pesan.
Lalu Rasul SAW mengatakan, inna min amannin nas alayya fi suhbatihi wa mali. Orang yang paling banyak jasanya kepadaku dalam persahabatan dia, dalam harta dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadtu Abu Bakar. Kalau aku menjadikan seorang manusia itu kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Abu Bakar aku akan jadikan dia kekasihku. Tapi Allah sudah menjadikan aku kekasihnya. Maka walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatuh. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan cinta karena agama ini. Lalu Nabi SAW berpesan, la yabqayanna fil masjid bab. Nggak boleh di masjid ada pintu lagi kecuali ditutup. Melainkan pintunya Abu Bakar Siddiq. Jadi Masjid Nabawi itu nempel sama rumah masyarakat. Sehingga masyarakat yang rumahnya nempel sama masjid bikin pintu. Jadi kalau mau sholat tinggal masuk ke masjid dari pintu rumah dia. Maka Nabi SAW mengatakan semua pintu ditutup. Kecuali pintunya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Seakan-akan ada isyarat kalau Abu Bakar akan menggantikan Rasulullah SAW. Di hari Kamis, tadi itu hari Rebu. 5 hari sebelum beliau meninggal dunia. Pada hari Kamis, 4 hari sebelum meninggalnya Rasulullah SAW, sakit Nabi semakin parah. Panas beliau. Sampai sahabat yang menjenguk Nabi SAW itu, beliau merasakan panasnya Nabi di atas selimut. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sakitmu parah sekali. Sakit sekali kau Nabi SAW. Iya kata Nabi SAW. Inni u'aku wa'kan rajulaini minkum. Sakitku itu sakitnya 2 orang di antara kalian. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Jadi antum sesakit apapun, Nabi itu sakitnya 2 orang. Lalu sahabat ini bertanya, apakah itu karena engkau akan mendapatkan pahala double? Nah. Ketika itu Nabi SAW mengatakan, halumma aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kalian sini, aku akan tuliskan bagi kalian sebuah catatan yang kalian nggak akan tersesat setelah itu. Terjadi keributan ya. Umar mengatakan Nabi SAW sedang sakit. Kita kan sudah ada Quran. Cukuplah kata Umar bin Khattab. Akhirnya orang di rumah Nabi SAW itu ribut. Sebagian mengatakan sudah dekatkan siapa yang mau nulis buat Nabi SAW. Yang satu mengatakan nggak usah. Akhirnya Nabi SAW tatkala mendengar mereka ribut. Nabi mengatakan qumu anni. Sudah kalian pergi sana. Suruh keluar semuanya. Pada hari itu, Nabi SAW berpesan 3 pesan. Keluarkan orang-orang musyrikin dari Jazirah Arab. Kemudian, para delegasi itu hormatin mereka, berikan penghargaan kepada mereka. Tamu-tamu itu seperti yang aku telah ajarkan. Yang ketiga, kata Umar, kata perawi hadis ini mengatakan lupa dia. Bisa jadi wasiat Nabi dengan agar berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, atau wasiat Nabi SAW agar pasukan perang yang dipimpin oleh Usama bin Zaid itu berangkatkan. Atau wasiat Nabi untuk menjaga sholat dan memuliakan atau menghargai budak-budak. Jadi pasukan Usama bin Zaid itu sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Syam. Namun mereka akhirnya terhentikan di Juruf. Juruf itu perbatasan kota Madinah dengan tanah antara tanah haram sama tanah halal. Akhirnya mereka menanti karena sakit Nabi semakin parah sallallahu alaihi wasallam. Nabi di hari Kamis itu beliau mengimami sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib.
Subuh, zuhur, asar, maghrib. Di sholat maghrib, ceritanya Ummu Fadl radhiyallahu anha, dia mengatakan pada waktu sholat maghrib itu Nabi SAW mengimami kita membaca surat di sholat maghrib ya. Wal mursalati urufa fal asifati asfa wan nashirati nashra fal fariqati farqa. Beliau membaca surat ini. Tapi kata Ummu Fadl, setelah itu beliau nggak sholat lagi sama kita. Beliau sholat sendiri di rumah. Beliau udah nggak kuat. Cerita Aisyah pada waktu Isya di hari Kamis itu, Aisyah mengatakan sakit Nabi semakin parah. Jadi habis sholat maghrib beliau pulang, beliau semakin parah sakitnya. Orang-orang udah di masjid, udah masuk waktu Isya. Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, "Asallan nas?" Orang-orang udah pada sholat belum? Qulna la. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Mereka belum sholat, itu sholat Isya aja. Lalu Nabi mengatakan, "Da'u lima fil mikhtab." Letakkan air di ember itu. Kata Aisyah, akhirnya kita masukkan air di sana. Beliau mau mandi. Tapi belum sampai ke wadah itu beliau sudah pingsan. Kemudian beliau sadar. Nabi bertanya lagi, "Asallan nas?" sallallahu alaihi wasallam. Kata kami, "La." Belum Rasulullah SAW. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka menantimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan lagi, "Letakkan air buat aku di ember." Lalu Nabi duduk di ember tersebut. Beliau mandi. Lalu beliau mau berdiri, mau berangkat. Beliau pingsan lagi. Dalam kondisi sudah mandi. Lalu beliau sadar lagi. Mengatakan, "Asallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la. Enggak, mereka belum sholat. Hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Mereka menantimu wahai Rasulullah. Nabi mengatakan lagi, letakkan air di ember. Beliau tetap berusaha. Maghrib tadi beliau masih jadi imam. Maka Isya beliau berusaha dalam kondisi sakit. Beliau minta dikasih air di ember tersebut. Lalu beliau duduk, beliau mandi. Kemudian beliau bangkit, pingsan lagi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sadar, beliau mengatakan, "Asallan nas?" Apakah orang-orang sudah sholat? Qulna la. Belum Nabi SAW. Entah sudah jam berapa waktu itu jamaah. Hum yantadhirunak ya Rasulullah. Mereka masih menantimu wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW akhirnya beliau mengutus seseorang untuk menjumpai Abu Bakar agar Abu Bakar menjadi imam. Akhirnya sempat Aisyah mengatakan biar Umar aja yang jadi imam. Karena Umar suaranya keras. Jadi Aisyah ini sayang sama bapaknya. Dia nggak ingin kalau orang-orang tuh dengar yang imam ternyata Abu Bakar. Hanya orang apa nih? Nabi apa meninggal dunia? Maka Aisyah mengatakan biar Umar yang disuruh. Tapi Nabi SAW mengatakan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar sempat mengatakan kepada Umar, "Umar, engkau yang salat." Kata Umar, "Anta haqqu bidzalik." Engkau yang lebih pantas wahai Abu Bakar. Engkau yang lebih berhak. Akhirnya di hari-hari itu yang menjadi imam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mulai Isya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, subuh nantinya. Ahibati fillah. Keesokan harinya, mungkin hari Sabtu. Itu kejadian hari Kamis. Mungkin pada waktu hari Sabtu. Atau hari Ahad. Nabi SAW pas waktu sholat duhur, beliau merasa kok enakan badannya.
Lalu beliau keluar. Tapi udah gak bisa jalan sendiri. Beliau alaihissalatu wassalam dipapah jamaah. Orang tuh udah sholat. Abu Bakar udah jadi imam. Nabi dipapah. Yang memapah Nabi SAW. Salah satunya adalah Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Ada riwayat bersama Fadl ibn Abbas. Ketika Abu Bakar sedang sholat, kan pintu rumah Nabi ini sama tempat pengimaman itu kelihatan jamaah. Karena pada waktu itu nggak ada mihrab. Sekarang kan kalau imamnya masuk ke dalam sehingga dia nggak kelihatan dengan yang kanan kiri. Dulu nggak. Nabi sholat, di kiri Nabi SAW ketika beliau menghadap ke kiblat, kiri itu pintu rumah Nabi SAW. Sehingga Abu Bakar tahu Nabi sedang datang menuju ke arahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar mau mundur, mau masuk ke shaf makmum. Lalu Nabi memberikan isyarat sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak mundur. Akhirnya dua orang ini mendudukkan Nabi SAW di sampingnya Abu Bakar. Di samping kirinya Abu Bakar. Abu Bakar di kanannya. Kemudian Abu Bakar sholat mengikuti Nabi SAW. Jadi seakan-akan Nabi yang jadi imam. Orang bermakmum kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW duduk waktu itu. Sehari sebelum meninggal dunia. Pada hari Ahad. Tanggal 11 Rabiul Awal. Nabi SAW membebaskan budak-budak. Beliau bersedekah, di rumahnya ada duit sebesar 7 dinar. Beliau sedekahkan. Senjata-senjata beliau hibahkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Di malam itu Aisyah pinjam minyak. Malam itu, malam Senin, Aisyah itu pinjam minyak untuk menghidupkan lampu yang ada di rumah Nabi SAW. Bayangkan. Rumah manusia yang paling dicintai Allah, minyak untuk menghidupkan lampunya nggak ada. Sampai pinjam Aisyah. Baju besi Nabi SAW digadaikan oleh Nabi SAW. Untuk membeli 30 sok gandum untuk dimakan bersama keluarga. Sallallahu alaihi wasallam. Itu hari Ahad. Kemudian pada hari Senin. Hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang dunia ini. Pada waktu salat subuh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, dia mengatakan, innal muslimin bainahum fi salatil fajri min yaumil itsnin. Sesungguhnya para sahabat Nabi itu ketika mereka sedang salat subuh pada hari Senin, wa Abu Bakar yusalli lahum. Abu Bakar sedang jadi imam. Tahu-tahu mereka ini melihat Nabi menyingkap tirai pintu rumahnya Aisyah, ada tirainya. Disingkap itu tirai. Fanadhara ilaihim wahum fi sufufis salat. Nabi melihat para sahabat sedang berada di saf-saf mereka, sedang melaksanakan salat subuh. Thumma tabassama yadhhak. Lalu beliau tersenyum, tertawa melihat para sahabat. Gembira Nabi SAW. Fanaqasa Abu Bakar ala aqibaih liyasilas saf. Abu Bakar melihat itu, Abu Bakar langsung mundur untuk masuk ke safnya. Karena dalam pandangan Abu Bakar, Nabi mau keluar untuk menjadi imam. Qala Anas wa hammal muslimun ayaftatinu fi salatihim farhan bi Rasulullah SAW. Itu para sahabat yang sedang sholat
gembira. Hampir saja mereka terfitnah. Mungkin memutuskan sholatnya karena gembiranya melihat Nabi alaihi salatu wassalam tersenyum dan tertawa membuka tirai tersebut. Seakan-akan masjid itu penuh dengan cahaya melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan isyarat kepada mereka, an atimmu salatakum, kalian sempurnakan salat kalian. Kalian sempurnakan salat kalian. Kemudian Nabi SAW masuk ke rumahnya dan beliau menutup tirai tersebut. Itu akhir waktu sholat yang dilewatin sama Nabi SAW. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Di hari Senin tadi. Ketika waktu duha. Rasulullah SAW memanggil putrinya. Ya, lalu Nabi SAW berbisik kepada putrinya, Fatimah. Dan Fatimah menangis. Kemudian dipanggil Nabi sama Nabi SAW. Berbisik lagi Nabi SAW. Dan Fatimah tertawa. Inilah kehidupan jamaah. Ada tawa dan ada tangis yang memang harus kita lewati. Untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla, kita harus melewati sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Dan untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla di dunia ini, kita harus melewati as-siratal mustaqim. Kata Aisyah, aku bertanya apa yang dibisikkan Nabi SAW. Maka Fatimah tidak bercerita sampai meninggalnya Rasulullah SAW. Baru dia bercerita. Ketika Nabi SAW semakin parah sakitnya, Fatimah mengatakan, wa karba abata. Ya Allah, sakitnya Abah ya, sedihnya. Bapaknya ini dianggap sakit sekali sakitnya ayahnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Fatimah, Laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Mulai hari ini gak ada lagi kesedihan untuk bapakmu, gak ada lagi. Udah ini kesedihan terakhir yang harus dilewati. Di dalam beberapa riwayat, Nabi memanggil Hasan dan Husain. Mencium keduanya. Dan mewasiatkan kebaikan untuk keduanya. Dari riwayat Nabi SAW memanggil istri-istrinya, memberikan nasihat kepada mereka. Dan sakit Nabi semakin parah. Semakin kritis. Bekas racun dari kambing yang dikasih racun sama wanita Yahudi ketika perang Khaybar, itu beliau rasakan. Sampai-sampai beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ya Aisyah, inni ajidu alamat ta'am alladhi akaltuhu bi Khaybar. Aku merasakan sakitnya makanan yang aku makan di Khaybar. Kayaknya ini akhir dari yang aku harus lewati. Aku akan mati dengan bekas racun tersebut. Itu menjadi sebab kematian. Maka Nabi mulai fase naza ya, akan dicabutnya nyawa Nabi SAW, di mana Aisyah bercerita, inna min ni'amillahi alayya, termasuk dari nikmat yang Allah berikan kepada aku, bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia fi baiti, di rumahku beliau meninggal dunia. Wa fi yaumi, di hari giliranku. Sehingga nggak ada lagi istri-istri Nabi yang mengatakan seharusnya beliau mati di sampingku ya. Karena hari itu, hari Senin itu hari gilirannya Aisyah. Wa baina sahri wa nahri, di antara dadaku dan leherku, di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu Aisyah mengatakan wa annallaha jama'a baina riqi wa riqahu inda mauti.
bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengumpulkan antara air ludahku dengan ludah Nabi SAW sebelum beliau meninggal dunia. Aisyah bercerita, hari itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Abu Bakar, saudaranya Aisyah, masuk ke kamar Nabi SAW dan di tangannya ada siwak. Dan aku sedang menyandarkan Nabi SAW ke dadaku. Nabi udah nggak kuat berbicara. Beliau memandang ke siwak yang dibawa oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Maka Aisyah tahu Nabi kepingin siwak itu. Lalu Aisyah mengatakan kepada Nabi SAW, Akhudhuhu laka. Akhudhuhu laka. Aku ambilkan buat engkau siwak itu. Nabi nggak jawab dengan lisannya. Beliau hanya mengisyaratkan dengan kepalanya. Lalu aku ambil. Dan aku berikan kepada Nabi SAW. Rupanya siwaknya itu masih keras, jemaah. Siwak itu kan batang itu tuh. Kalau nggak digigit-gigit, dia tetap keras. Biasanya kalau mau dipakai siwak itu harus digigit dulu. Lalu aku berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ulayyinuhu laka. Aku lembutkan buat engkau. Beliau kembali berisyarat dengan kepalanya. Naam. Maka akhirnya aku gigit-gigit ya. Dilembutkan. Fa umirrahu wa baina yadayhi rikwa fiha ma. Maka akhirnya Nabi SAW itu dalam kondisi seperti itu fa'amarrahu, yakni beliau pakai siwak itu di mulutnya Nabi SAW. Dan di depan Nabi SAW itu ada satu wadahnya air. Beliau sesekali memasukkan tangannya ke dalam air ya. Beliau mengusap wajahnya sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sekarat. Thumma nasaba yadahu. Lalu beliau menunjukkan tangannya ke langit. Faja'ala yaqul. Setelah beliau mengatakan la ilaha illallah, beliau berkata fir rafiqil a'la. Yakni beliau sedang dikasih pilihan antara hidup di dunia atau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau memilih untuk berkumpul dengan orang-orang yang baik yang berada di atas. Dengan para nabi yang terlebih dahulu berada di sana, di mana Nabi alaihissalatu wasallam tatkala Isra Mi'raj berjumpa dengan mereka. Maka Nabi menunjuk hatta qubira wa mala, sampai tangannya Nabi SAW itu condong dan jatuh.